السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر المسلمين رحمكم الله، أن يومكم هذا يوم عظيم عظمه الله وشرفه وبينه من الآيات وأحكامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام السنة كلها. وإذا صعد الخطيب المنبر فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله، واستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله، واستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين الذي أنعمنا بختم رمضان الكرام، وعاد علينا بعيد الفطر العظام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد
ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tanpa terasa waktu bergulir begitu cepat hingga pergantian detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, hari ke minggu, minggu ke bulan. Tanpa terasa bulan Ramadan yang kita nantikan dengan penuh rindu, bulan Ramadan yang kita nantikan dengan penuh cinta, kita sambut dengan ucapan mesra, marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai engkau bulan Ramadan, selamat datang wahai engkau bulan yang penuh dengan rahmat, selamat datang wahai engkau bulan yang penuh dengan ampunan. Pada hari ini kita harus berucap selamat jalan wahai bulan Ramadan. Pergantian waktu hadirin yang dirahmati oleh Allah itu memberikan peringatan dan nasihat kepada kita bahwa kita yang hari ini merasakan nikmatnya sehat, akan datang masa di mana penyakit akan datang menghampiri kita. Kita yang hari ini merasakan nikmatnya harta yang banyak, pangkat jabatan yang tinggi, akan datang masa di mana harta, pangkat jabatan akan pergi meninggalkan kita. Kita yang hari ini mungkin diamanahkan sebagai seorang pemimpin, akan datang masa di mana bukan lagi kita yang memimpin, tapi kitalah yang dipimpin. Demikian pula kita yang hari ini merasakan nikmatnya hidup, akan datang masa cepat atau lambat, mau tidak mau, kematian akan datang menjemput kita. Kematian tak pernah memandang apakah kita ini masih muda ataukah tua. Kematian tidak pernah memandang apakah kita ini miskin ataupun kaya. Kematian tidak pernah memandang apa kita pemimpin ataukah kita rakyat biasa. Kematian tidak pernah memandang apakah kita ini sehat ataupun sakit. Tatkala ajal datang menjemput, kata Allah, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal seseorang datang menjemput, maka tidak ada yang mampu mengundur-undur dan tidak ada yang mampu memajukan yang namanya ajal. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Perasaan kita pada hari ini hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita merasakan sebagaimana apa yang dirasakan oleh sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala turun ayat terakhir dalam surah Al-Maidah ayat 3, di mana Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Yang artinya pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu, telah kusempurnakan nikmatku untukmu, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha Islam menjadi agamamu. Ketika turun ayat ini, seluruh umat muslimin yang ada pada saat itu semuanya berbahagia, semuanya bersyukur. Dengan turunnya ayat ini menunjukkan akan kesempurnaan Islam di mata dunia. Islam menjadi agama yang paling sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi hadirin yang dirahmati oleh Allah, di tengah-tengah kegembiraan itu ada salah seorang sahabat yang duduk menangis, bersedih, berderas air matanya mendengar
mendengarkan turunnya ayat ini, dialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia menangis dengan turunnya ayat ini. Para sahabat bertanya, "Wahai Abu Bakar, mengapa engkau menangis? Apakah engkau tidak bahagia dengan turunnya ayat ini?" Menunjukkan akan kesempurnaan Islam. Islam menjadi agama yang sempurna. Islam menjadi agama yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan derayan air mata, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Wahai sahabatku, aku bahagia, aku bersyukur bahwa dengan turunnya ayat ini telah sempurna ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah engkau tidak berpikir, wahai sahabatku, kalau sempurna ajaran Islam itu artinya telah sempurna pula tugas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di muka bumi. Itu artinya tidak akan lama lagi baginda Rasulullah akan meninggalkan kita." Barulah para sahabat menangis mendengarkan pernyataan Abu Bakar As-Siddiq. Demikianlah pula perasaan kita pada hari ini, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kita bersyukur, kita berbahagia dengan hadirnya hari raya Idul Fitri. Itu menunjukkan akan kemenangan kita selama 1 bulan lawannya, melawan hawa nafsu, musuh yang paling dahsyat, bahkan lebih dahsyat dari para pedang Badar. Kata Rasulullah ketika pulang dari perang Badar, "Raja'na min jihadil asghari ila jihadil akbar." Sungguhnya kita baru saja pulang dari perang kecil dan akan menuju pada peperangan yang besar. Kata para sahabat, "Bukankah perang Badar ini adalah perang yang sangat dahsyat, wahai Rasulullah? Mengapa engkau mengatakan bahwa perang ini perang kecil, lalu kita akan menuju pada peperangan yang besar?" "Wa ma jihadul akbar ya Rasulullah?" Lalu yang manakah perang besar itu, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, "Jihadun nafs." Jihad melawan hawa nafsu. Kita bersyukur Pak Ibu bahwa hari ini kita merayakan kemenangan kita melawan hawa nafsu, musuh yang paling dahsyat, musuh yang paling besar yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tentu di tengah-tengah kegembiraan itu kita menangis, hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena kehadiran Idul Fitri itu berarti bahwa Ramadan yang kita cinta, bulan Ramadan yang senantiasa kita rindu, itu telah pergi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, melaporkan seluruh amal ibadah yang telah kita kerjakan selama bulan Ramadan. Maka beruntunglah hamba-hamba Allah yang diberikan umur panjang oleh Allah, berjumpa dengan Ramadan, dan dia memaksimalkan waktunya untuk meraih kemuliaan demi kemuliaan yang ada di bulan Ramadan, bersih dari segala dosa. Kata Rasulullah, "Man sama Ramadhan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan semata-mata iman dan mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dia ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Akan tetapi alangkah celakanya hadirin, orang-orang yang diberikan umur panjang oleh Allah, berjumpa dengan Ramadan, akan tetapi menyia-nyiakan waktunya di bulan Ramadan. Maka malaikat Jibril datang menghadap kepada baginda Rasulullah sambil berkata, "Ya Muhammad, man adraka Ramadan falam yughfar lahu fab'udahu Allah." Wahai Muhammad, manakala ada umatmu diberi umur panjang oleh Allah, berjumpa dengan Ramadan, akan tetapi tidak diampunkan dosa-dosanya oleh Allah,
faba'udahu Allah, semoga Allah menjauhkan dia dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tengok Pak, Ibu, di sekeliling kita, di depan belakang kita, di samping kiri kanan kita. Bisa jadi ada saudara-saudara kita, bahkan mungkin sahabat kita, bahkan mungkin ayah bunda kita, bahkan mungkin anak-anak kita yang pada bulan Ramadan yang lalu masih bersama dengan kita di tempat ini, merasakan nikmatnya hari raya Idul Fitri. Akan tetapi pada kesempatan ini mereka tidak ada lagi di tengah-tengah kita, karena mereka sudah dipanggil lebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya tidak ada ungkapan yang lebih mesra, ungkapan yang lebih pantas kita ucapkan kepada mereka yang telah pergi, kecuali dengan kalimat antumus sabiqun wa nahnu bikum lahiquna insyaallah. Wahai kalian orang-orang tercinta, engkau telah pergi lebih dahulu menghadap kepada Allah, kami pun nantinya akan menyusul menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada hari ini juga tentu perasaan dan kerinduan yang sangat mendalam yang kita rasakan kepada orang-orang yang berada jauh di kampung halaman. Senantiasa kita rindukan dan kita dambakan akan kehadirannya bersama-sama dengan kita di tempat ini. Bahkan bukan hanya orang-orang yang ada di kampung halaman yang saat ini begitu kita dambakan, begitu kita rindukan kehadirannya, akan tetapi sampai kepada orang-orang meninggal kita, senantiasa kita rindukan, senantiasa kita dambakan. Seperti halnya seorang ayah, seorang ibu begitu merindukan anak-anaknya, seorang anak begitu merindukan ayah bundanya, seorang suami begitu merindukan istri tercinta yang menjadi pujaan hati, belahan jiwa yang sudah lebih dahulu dipanggil oleh Allah. Seorang istri begitu merindukan sang suami tercinta yang menjadi sandaran saat suka maupun duka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Oleh karenanya pada hari ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan hari dan tempat yang paling pantas untuk kita tumpahkan air mata kita, memohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala dosa-dosa yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan secara terang-terangan ataupun dosa-dosa yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, dosa-dosa besar ataupun dosa kecil. Betapa sering kita maksiat di hadapan Allah, betapa sering kita durhaka kepada Allah, tapi cinta dan kasih sayang Allah tidak pernah habis untuk setiap hambanya. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Demikian pula pada hari ini hadirin yang dirahmati oleh Allah, merupakan tempat dan waktu yang paling pantas untuk kita menumpahkan air mata kita, menyesali dosa-dosa kita kepada sosok manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Dialah ayah dan bunda kita. Kita menjadi saksi bahwa keduanya merupakan sosok yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Kita tidak akan hadir di dunia ini tanpa jasa kedua orang tua kita. Ayah kita pergi pagi, pulang malam, bahkan kadang tidak pulang, mencari nafkah untuk anak-anaknya. Betapa sering ia tidak makan, yang penting istri dan anak-anaknya bisa makan dengan lahap. Betapa sering seorang ayah tidak
Yang penting istri dan anak-anaknya bisa tidur dengan nyenyak. Sedikit pun tidak ada penyesalan dalam hidupnya. Harapannya hanya satu, kelak anaknya tumbuh dewasa menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, memberikan kebanggaan kepada orang tuanya, baik di dunia terlebih-lebih lagi di akhirat kelak. Demikian pula pengorbanan seorang ibu. 9 bulan kita berada dalam rahimnya. Kadang tidak enak makannya karena kita berada dalam rahimnya. Betapa sering tidak enak tidurnya karena kita berada dalam rahimnya. 9 bulan kita dikandung dengan segala penderitaan yang dia bawa. Dan puncak penderitaan seorang ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, tatkala ia melahirkan kita, mengalir deras keringatnya, mengalir deras air matanya menahan sakit saat melahirkan kita, mengalir deras darahnya hendak melahirkan kita. Tatkala diberikan pilihan antara keselamatan dirinya dan keselamatan anaknya, maka seorang ibu tanpa ragu minta berdoa kepada Allah, ya Allah, aku rela engkau cabut nyawaku wahai Allah, yang penting anakku bisa selamat, terlahir dengan selamat, untuk menikmati dan melihat indahnya dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Namun apa balasan kita kepada kedua orang tua kita? Apa balasan kita terhadap ayah dan bunda kita tatkala kita sudah dewasa? Betapa sering kita bentak-bentak mereka, betapa sering kita marahi mereka, betapa sering kita permalukan ayah dan ibu kita. Banyak anak yang ketika sudah sukses, kaya raya, memiliki rumah yang mewah, harta yang banyak, akan tetapi lupa kepada ayah dan bundanya. Dia menjadikan ayah dan bundanya sebagai pembantu di rumahnya sendiri. Betapa banyak anak-anak yang lebih bagus kandang kucingnya dibandingkan rumahnya orang tuanya. Lebih mahal makanan kucingnya dibandingkan makanan orang tuanya. Dan betapa banyak anak di saat sang orang tua sudah tua tidak mampu lagi mengurus dirinya. Betapa banyak anak yang jijik kepada kedua orang tuanya. Ada anak yang tega memukul orang tuanya. Bahkan ada anak yang tega membunuh orang tuanya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Ingatlah hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Dalam hadis Rasulullah dikatakan, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Cintanya Allah terletak pada cintanya orang tuamu, dan kebencian Allah terletak pada kebencian orang tua kita. Ingatlah kepada seluruh anak-anak yang hadir pada kesempatan ini, yang mungkin masih memiliki orang tua. Akan datang masa di mana kita merindukan kehadiran ayah dan bunda. Kita masih ingin merasakan hangatnya pelukan cinta kasih sayang mereka, ingin merasakan hangatnya canda tawa mereka. Akan tetapi tidak ada lagi waktu kalau bukan kita yang lebih dahulu meninggalkan dia, maka mereka lah yang akan meninggalkan kita lebih dahulu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita renungkan betapa tersiksanya seorang anak yang hidup di dunia ini tanpa kehadiran orang tua. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan hendak melaksanakan salat Idul Fitri. Ia melihat anak-anak yang lagi berlarian memakai baju baru, memakai sandal baru, didampingi oleh ayah dan bundanya. Akan tetapi ada seorang anak kecil yang duduk sendiri.
berpakaian robek-robek, tidak pakai sandal, menangis sendiri, mengalir deras air matanya, sampai Rasulullah berkata, "Wahai anakku, apakah engkau tidak merasakan kegembiraan, kebahagiaan di hari ini? Lihatlah teman-temanmu semuanya berbahagia. Mereka semua pakai baju baru, mereka semua pakai sandal baru, merayakan indahnya hari raya Idul Fitri. Tapi mengapa engkau duduk sendiri menangis, wahai anakku?" Maka sang anak ini mengatakan, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku hidup sebatang kara, hidup tanpa seorang ayah, tanpa seorang ibu. Ayahku meninggal dalam peperangan, lalu kemudian ibuku menikah dengan lelaki lain, lalu kemudian mencampakkan diriku. Hadirlah aku hidup di dunia ini tanpa seorang ayah, tanpa seorang ibu." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menangis, "Wahai anakku, maukah engkau menjadikan aku sebagai bapakmu, Aisyah sebagai ibumu, Fatimah sebagai tantemu, Hasan dan Husain menjadi saudaramu?" Maka sang anak yatim piatu kemudian menangis penuh haru, bahagia karena dianggap anak sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Lalu kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, mari pula kita belajar pada kehidupan seorang anak muda yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tidak sempat berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ada seorang ibu yang lagi cacat dan buta yang harus ia jaga, yang harus ia rawat. Suatu ketika sang ibu mengadu kepada anaknya Uwais Al-Qarni, "Wahai Uwais, seakan-akan ajal tidak lama lagi datang menjemput ibu, wahai anakku. Ibu ingin sekali berangkat ke tanah suci, ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji, wahai anakku." Uwais Al-Qarni adalah pemuda yang miskin lagi belang kulitnya, memikirkan bagaimana caranya mewujudkan permintaan ibu yang lagi buta dan cacat dari Yaman ke kota Mekah untuk melaksanakan yang namanya ibadah haji. Tapi Uwais Al-Qarni lalu kemudian berjanji di hadapan ibunya, "Wahai ibu, akan kuwujudkan permintaanmu, wahai ibu." Sehingga Uwais Al-Qarni mengangkat sebuah sapi, naik ke atas gunung kemudian turun gunung, naik ke atas gunung turun gunung, setiap hari dilakukan oleh Uwais Al-Qarni selama 8 bulan lamanya, hingga kemudian ototnya terasa kuat. Uwais Al-Qarni mengangkat ibunya dari Yaman ke kota Mekah untuk melaksanakan yang namanya ibadah haji. Sampai di Baitullah, Uwais kemudian berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sayangi ibuku, wahai Allah, panjangkan umurnya dalam ketaatan dan ibadah kepadamu, wahai Allah." Ibunya menangis mendengarkan doanya Uwais sambil berkata, "Wahai anakku Uwais, cukup engkau doakan ibu, wahai anakku. Doakan dirimu, wahai anakku." Apa kata Uwais? "Wahai ibuku tercinta, cukuplah cinta dan kasih sayangmu yang membawaku masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala." Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hingga suatu ketika Uwais Al-Qarni berjumpa dengan salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah ibn Umar. "Wahai sahabat Rasulullah, aku telah menggendong ibuku dari Yaman ke kota Mekah. Apakah itu sudah membalas jasa-jasa ibuku kepadaku, wahai sahabat Rasulullah?" Kata Abdullah ibn Umar, "Satu hentakan napas ibumu saat melahirkan engkau
belum sebanding, tidak ada apa-apanya dibandingkan engkau menggendong ibumu dari Yaman ke kota Mekah melaksanakan ibadah haji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karenanya hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari yang fitri ini mari kita memohon ampun, minta maaf kepada ayah dan bunda kita atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan kepada keduanya. Mari kita muliakan ia, karena orang yang senantiasa memuliakan kedua orang tuanya. Dalam sebuah ungkapan mengatakan, engkau jadikan ibumu sebagai raja, maka Allah akan menjadikan hidupmu seperti kehidupan seorang raja. Demikian pula kita yang mungkin hari ini sudah tidak ada orang tua kita di tengah-tengah kita, karena sudah lebih dahulu menghadap kepada Allah, maka tidak ada yang paling pantas kita lakukan kecuali senantiasa mendoakan ayah dan bunda kita. Dalam setiap sujud dan doa kita, kita lantungkan doa Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosaku wahai Allah, dan dosa-dosa ayah bundaku wahai Allah. Sayangi mereka wahai Allah, jangan engkau siksa wahai Allah. Tempatkan ia di antara taman-taman syurgamu wahai Allah. Dan kelak nantinya ketika engkau izinkan kami masuk ke dalam syurgamu wahai Allah, maka izinkan kami untuk menghadirkan ayah dan bunda di dalam syurga. Karena seindah-indahnya, senikmat-nikmatnya syurga, tidak akan terasa nikmat tanpa kehadiran ayah dan bunda kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikian pula pada hari ini, mari kita saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Saya yakin dan percaya kehadiran Ramadan itu menghapuskan seluruh dosa-dosa kita, tapi dosa-dosa yang hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dosa-dosa yang berhubungan kepada sesama manusia itu belum diampuni oleh Allah, kecuali kita saling memaafkan, saling mengikhlaskan antara satu dengan yang lainnya. Kata Allah, duribat alaihimud dhillatu aynama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Kebencian Allah, azab Allah kepada seluruh manusia dimanapun ia berada, kecuali manusia yang bagus hubungannya kepada Allah dan manusia yang bagus hubungannya kepada sesama manusia. Kata Rasulullah, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah engkau hamba yang rabbani, janganlah engkau menjadi hamba yang ramadhani. Apa perbedaannya antara hamba yang rabbani dengan hamba yang ramadhani? Hamba yang ramadhani, dia taat beribadah kepada Allah, rajin mengaji, rajin berjamaah, rajin salat tahajud, rajin duha. Itu hanya di bulan Ramadan saja. Akan tetapi tatkala Ramadan telah pergi, maka amal solehnya pun ikut pergi bersama dengan kepergian Ramadan. Nanti dia mau beramal soleh, nanti ketika berjumpa kembali dengan bulan Ramadan, itulah hamba yang Ramadhani. Akan tetapi hamba yang Rabbani, sekalipun Ramadan telah pergi, ia akan tetap senantiasa melaksanakan ibadah-ibadah sebagaimana ibadah-ibadah yang dilakukan di dalam bulan suci Ramadan. Ia rajin ibadah, ia rajin mengaji, rajin salat berjamaah, rajin tahajud,
rajin duha, rajin sedekah, memperbaiki hubungan antara sesama manusia. Itulah hamba yang Rabbani. Mudah-mudahan kita semua dengan kepergian bulan Ramadan, kita semua menjadi hamba-hamba yang bersih dari yang namanya dosa-dosa. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, maka pasti Allah akan membukakan keberkahan, baik keberkahan yang ada di bumi maupun keberkahan yang ada di langit. Mungkin begitulah yang sempat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamil dhahr." Siapa yang melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan lamanya, lalu kemudian menambahkan 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamil dhahr, maka sama kalau dia berpuasa selama 1 tahun lamanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa zid wa anta bi jalalika wa kamalika ala syarifil balik sayyidina wa maulana Muhammad rasulillahi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات
اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وتابع بيننا وبينهم بالخير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طول أمورنا يا الله. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية وحسن الخلق. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. آخر كلام الله المستعان وعليه الإقلال وبالله التوفيق والدعوة والإرشاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.